Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildy Baidowi dari kelas 3F Teknik Informatika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang instalasi jaringan kabel maupun nirkabel dan ada tambahan konfigurasi routing pada jaringan. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan instalasi jaringan kabel. Misalnya ada kasus di mana kita harus mengkonfigurasi jaringan untuk lab. Misalnya labnya itu terdiri dari sekitar 15 komputer. Kita tambahin komputer sampai 15. Oke. Kita rapihin dulu. Ini saya coba untuk rapihin terlebih dahulu. Mohon maaf sebelumnya kalau misalnya rame ya di back suara saya, di belakang suaranya, soalnya ini di record pagi, masih rame sama anak-anak pada kumpul. Nah, di sini udah ada 15 komputer. Anggap saja ini sebuah lab. Nah, lalu kita memerlukan sebuah switch untuk menghubungkan 15 komputer ini. Sini saya menggunakan PT switch. Kita lihat dulu ini dia ada berapa port. Nah, di sini ternyata cuma ada 4 port, maka tidak cukup. Maka kita gunakan port yang memiliki 24 port. Kita cari di sini. Nah, di sini switchnya memiliki 24 port. Sekarang kita hubungi switch ke PC itu menggunakan kabel strike. Lalu kita hubungi aja ya langsung. Nah, untuk mempercepat kita pakai kabel otomatis. Ketika kita menggunakan kabel otomatis, dia juga akan otomatis memilih kabel yang cocok atau sesuai. Oke, kita hubungin semuanya. Nah, mungkin switchnya kita geser ke samping. Nah, misalnya seperti ini. Ini kita baru lab komputer, lalu kita juga harus menghubungkan ini ke router agar bisa dikonfigurasi. Sini saya menggunakan router port 18 port. Di sini saya menggunakan router 1841. Lalu saya hubungin. Nah, sekarang kita harus melakukan konfigurasi agar para komputer ini bisa aktif atau dia bisa saling berkomunikasi. Caranya gimana? Kita bisa klik di routernya, terus kita bisa masuk ke tab CLI, enable untuk mengaktifkan CLI. Lalu kita masuk ke dalam konfigurasi terminal. Lalu setelah kita masuk ke konfigurasi terminal, kita lakukan konfigurasi. Di sini saya menggunakan IP DHCP pool untuk memberikan alamat IP secara dinamis, karena 15 komputer kalau saya lakukan secara statik itu lumayan lama. Sekarang kita masukin dulu IP address untuk FA 0 per 0. Nah,
Lalu kita aktifkan portnya, no shutdown. Setelah itu kita masukkan IP address ya. Misalnya di sini 92.168.27.1. Lalu kita masukin default gate, kita masukin subnet masknya. Nah, ini nanti IP ini akan menjadi default gateway bagi para komputer. Nah, jadi nanti IP ini akan menjadi default gateway untuk para komputer. Lalu setelah itu kita exit. Setelah itu kita buat DHCP server, IP DHCP pool. Misalnya namanya lab. Mana untuk dibagikan untuk lab. Terus kita masukkan networknya, alamat networknya 27.0. Kita masukkan subnet masknya juga. Lalu kita masukkan default gateway-nya. 27.1. Lalu setelah itu udah segini aja dulu. Nanti kalau ada tambahan kita tambahin lagi. Nah, sekarang kita tes apakah dia terhubung. Kita coba ke PC-nya, lalu kita DHCP untuk mendapatkan IP. Kita coba untuk semuanya. Oke. Klik 2 kali, lalu ke desktop, IP configuration, kita pilih DHCP. Klik 2 kali, IP configuration, kita pilih DHCP. Nah, mungkin videonya saya cut dulu karena ini banyak juga untuk mengefisiensikan waktu. Nah, di sini saya sudah mengatur semua PC menjadi DHCP dan semuanya sudah mendapatkan alamat IP. Nah, dia sudah mendapat alamat IP. Nah, sekarang semua komputer ini bisa saling terhubung karena dia memiliki network yang sama, IP dengan segmen yang sama. Terus komputer ini juga bisa terhubung ke router ini. Nah, lalu misalnya kita in case tiba-tiba dipanggil kembali, lalu kita disuruh masang access point agar pengguna lab itu bisa terhubung handphonenya. Kita langsung aja ke network device, kita pilih wireless device. Misalnya di sini saya pakai coba access point PT di sini. Nah, access point ini kita hubungkan ke switch. Nah, kita hubungkan ke switch. Lalu kita tambahin perangkat laptop atau handphone. Sini saya menggunakan laptop dulu. Laptop, misalnya laptopnya 5 laptop, lalu tiga smartphone. Nah, laptopnya ini kita ubah adapternya dari adapternya LAN jadi adapternya jadi wireless. Kita pilih. Oke. Klik 2 kali, terus ke desktop. Ke physical. Lalu kita matiin tombolnya. Kita tarik, buang, lalu kita masukkan port wireless ya. Jadi kita mengganti port LAN jadi wireless. Matikan, buang port LAN, masukkan tab port wireless. Lalu kita buang, kita matikan, kita buang, tambahin port wireless, kita nyalakan kembali. Terus kita matikan, kita buang port LAN-nya, kita masukkan port wireless. Nah, di sini dia otomatis akan langsung terhubung.
Karena access point itu terbuka atau tidak memiliki keamanan apa-apa, jadi langsung terhubung. Nah, di sini kita konfigurasi keamanannya. Klik 2 kali, terus kita ke tab config, kita pilih portnya, port 1. Sini port satunya udah nyala atau port wirelessnya sudah nyala, makanya dia bisa membagikan. Lalu SSID-nya kita ubah, misalnya AP lab, maksudnya ini access point lab. Terus kita pilih channelnya, kita biarkan default saja. Lalu kita pilih keamanannya WPA PSK atau WPA 2 PSK. Di sini saya biasa pakai WPA 2 PSK karena untuk keamanannya dia paling ibaratnya paling aman dibanding enkripsi keamanan yang lain. Terus kita masukkan PSK pasparasenya atau passwordnya ya. Misalnya di sini lab Jaya 1 2 3. Enkripsinya kita pilih AS gak apa-apa atau TKIP juga bisa. Lalu kita ke laptop, terus kita konekin laptopnya, kita pilih desktop, terus kita pilih PC wireless. Nah, di sini tampilan wirelessnya, terus kita ke tab connect, kita refresh, kita cari. Nah, sini ada access point-nya terbaca, wifi-nya dengan wireless name-nya AP lab. Terus kita connect. Di sini kita masukin passwordnya yang tadi, passwordnya lab Jaya 123. Nah, dia terhubung otomatis. Lalu kita lanjut lagi ke laptop 1, ke laptop 1 benar. Terus ke desktop PC wireless. Terus kita ke tab connect. Kita tunggu sampai wifi-nya kedetek. Nah, setelah kedetek kita connect. Kita masukin passwordnya lab Jaya 123. Nah, setelah itu kita ke tab desktop lagi, terus kita ke PC wireless, kita ke tab connect, kita koneksikan ke access point yang tadi, masukkan passwordnya. Nah, videonya akan saya cut lagi untuk mempercepat waktu. Nah, untuk yang di bagian smartphone, kita ke config, terus pilih wireless, kita masukkan SSID-nya sesuai dengan access point. SSID-nya lab Jaya AP lab, passwordnya WP2 PSK lab Jaya 123. Oke. Terus ke smartphone yang terakhir, kita ke tab config, terus wireless, kita pilih passwordnya lab Jaya, terus 123, defaultnya SSID-nya AP lab ya. Nah, sini kita sudah berhasil mengkonfigurasi jaringan, kabel, dan nirkabel. Nah, sekarang kita uji coba jaringannya, apakah dia bisa saling terhubung. Sebenarnya tanpa kita uji coba seharusnya udah pasti bisa sih, karena dia memiliki masih satu network. Nah, kita ping dari smartphone ke laptop bisa, terus dari laptop ke komputer bisa, lalu dari smartphone ke router bisa,
Berarti di sini kita telah selesai mengkonfigurasi jaringan kabel dan nirkabel. Nah, di sini pada kasus jaringan wireless dengan jaringan LAN memiliki network yang sama, ini udah berhasil terhubung. Nah, setelah ini kita mendapatkan kasus baru di mana yang memiliki sekolah ini, kita anggap ini sebagai sekolah, jaringan sekolah, ingin membangun jaringan baru yang memiliki server di situ. Lalu server itu memiliki fitur web server dan DNS. Nantinya para klien ini, atau nanti jika ada pembangunan baru, itu servernya bisa diakses, web servernya itu bisa diakses. Langsung aja kita coba implementasikan. Kita tambahin router baru. Oke. Router 1 berarti. Nah, kita tambahin server baru. Lanjut, setelah itu kita koneksikan atau kita hubungkan dengan kabel. Jadi cara memecahkannya adalah kita harus merouting jaringan router 1 dengan jaringan router 0 agar si server ini nantinya bisa diakses oleh klien-klien. Sekarang pertama kita tandain dulu aja alamat IP-nya. 27.0/24 ini tadi yang udah kita konfigurasi networknya segini ya. Jadi router 0 pada interface FA 0/0 nya memiliki IP address segini. Kita lanjut lagi untuk interface FA 0/1 atau untuk interface yang terhubung ke router. Kita berikan alamat IP di sini, saya mau ngasih 10.10.0/30. Jadi saya masukin network aja. Jadi alasan saya menggunakan 130 karena router ini peer to peer. Dia langsung satu gitu. Nah, jumlah host yang didapatkan dari 30 itu 2. Jadi menurut saya itu pas. Lalu network untuk dipakai oleh server, saya mau menggunakan IP 200.10.20.0/30 lagi. Nah, setelah itu kita lakukan konfigurasi atau kita tambahkan IP address-nya dulu. Enable konfigurasi terminal, interface FA 0/1, no shutdown. Kita tambahkan IP address-nya 10.10.1/255.255. Lalu kita exit. Setelah itu kita ke router sebelahnya, tab CLI, enable konfigurasi terminal, terus ke interface FA 0/0, no shutdown. Kita nyalakan, kita tambahin alamat IP address-nya 10.10.10.255.255.255.252. Jadi router 0 alamat IP-nya 10.10.1, router 1 10.10.2. Lalu kita exit. Nah, untuk router satunya kita tambahin lagi alamat IP untuk interface FA 0/1, IP address 200.10.20.1 255.255.255.252. Jangan lupa kita nyalakan no shutdown. Nah, di servernya kita ke desktop, terus kita tambahkan alamat IP address-nya 200.10.20.2 252
200.10.20.1. Kita mengulang 1. Nah, dia bakal ada tulisan already karena udah dipakai oleh router. Nah, lanjut kita konfigurasi dulu di servernya. Di bagian service, DNS-nya kita aktifkan. Terus di sini kita buat DNS name-nya, domainnya smkjaya.sch.id. Address-nya kita masukkan alamat IP address servernya 210.20.2. Kita save, kita add. Nah, setelah itu di service-nya jangan lupa dinyalakan, ke tab HTTP. Di sini coba kita ubah di bagian indeksnya mungkin. Nah, iya, skalanya di sini kita ubah jadi SMK Jaya. Terus di bagian teksnya tambahin misalnya selamat datang di web sekolah, di web SMK Jaya. Oke, kita coba save. Nah, setelah itu kita routing biar bisa saling terhubung. Pertamanya kita ke router 0, terus kita ke router config, pastiin keadaannya itu di router config. Terus kita masuk ke IP root, terus masukkan address tujuan 210.20.0 255.255.255.252. Jadi networknya ya, bukan ke kliennya atau ke host. Lalu kita masukkan gateway-nya. Jadi gateway-nya itu merupakan alamat IP sebelahnya. Berarti router 1. Gateway-nya 10.10.10.2. Exit. Coba di sini kita exit. Terus IP. Nah, sini kita masukkan network tujuannya, yaitu ini ya, 27.0 255.255.255.0. Terus jalurnya, gateway-nya itu melalui IP router sebelahnya, berarti 10.10.10.1. Kita exit. Setelah itu kita coba dulu router ke PC. Nah, ini kita udah berhasil konfigurasi routing. Jadi PC ini sudah terkonek dengan network sebelahnya, atau kita telah menghubungkan dua network yang berbeda. Nah, sekarang kita cek DNS-nya apa sudah bisa diakses. Misalnya dari sini kita masuk ke web browser, terus kita lihat dulu tadi DNS-nya apa, SMK Jaya SCHID. Kita coba masukkan di sini. Nah, di sini masih hostname unresolved karena di sini belum ada IP DNS-nya. Jadi kita masukkan aja IP DNS-nya, kita share aja, kita DHCP conft, terus kita ke IP DHCP pool lab. Nah, ini masuk ke DHCP pool yang tadi lagi. Terus DNS 210.20.2. Jadi ini alamat IP dari server 210.20.2. Coba kita minta lagi alamat IP-nya. Oke, sudah dapat.
Nah, jadi kita harus nge-request alamat IP-nya lagi. Karena banyak ya perangkatnya, jadi mungkin beberapa aja yang saya coba DHCP kembali. Oke. Nanti tinggal di request semuanya aja, ulang gitu. Biar bisa dapat DNS. Nah, setelah itu kita coba lagi, kita akses web tersebut. Nah, sini kita udah bisa masuk ke web server pada server PT ini, server 5. Kita coba juga di laptop, web browser smkjaya.sch.id. Udah bisa. Lalu di smartphone kita coba ke web browsernya smkjaya.sch.id. Nah, dia sudah bisa mengakses. Oke, mungkin cukup sampai di sini konfigurasi kita mengenai instalasi jaringan kabel dan nirkabel. Setelah itu juga ada konfigurasinya dan juga konfigurasi routing pada jaringan. Oke, kita telah menyelesaikan instalasi jaringan kabel dan instalasi jaringan nirkabel dan juga routing untuk menghubungkan dua jaringan. Ini jaringan pertama dan ini jaringan keduanya. Lalu ada tambahan seperti DNS server, terus ada juga web server. Mungkin cukup sampai sini videonya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.